Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ayo, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Langsung saja kita mulai belajar hari ini yang bertema selalu berhemat energi. Subtema sumber energi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Memahami berbagai sumber energi, perubahan untuk energi, dan sumber energi alternatif. Buka kurung, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir, tutup kurung. Dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan energi bentuk energi. Indikatornya 1. Menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari. Fokus kajian tentang sumber energi. Energi sangat penting bagi semua makhluk hidup yang ada di dalam semesta ini, apalagi kita. Tahukah kamu sumber-sumber energi apa saja yang ada di alam semesta? Ayo kita pelajari. Energi panas. Energi tidak dapat dilihat, tetapi perubahannya dapat dirasakan. Dapatkah kamu melihat panas? Bagaimana rasa saat kamu berjemur di terik matahari? Bagaimana panas dari matahari dapat sampai ke bumi? Adakah sumber panas selain matahari? Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Energi panas matahari adalah sumber energi yang sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup. 1. Sumber energi panas. Semua yang dapat menimbulkan panas disebut sumber energi panas. Energi panas bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya untuk mengeringkan pakaian, menyetrika pakaian, dan memasak makanan. Sumber energi utama panas di bumi berasal dari sinar matahari. Contohnya, sumber panas yang lain adalah api dan peralatan listrik yang menghasilkan panas. Coba gosok-gosokkan kedua telapak tanganmu. Apa yang kamu rasakan jika kedua telapak tanganmu digosok-gosokkan? Maka akan timbul panas. Panas tersebut timbul akan gesekan permukaan kedua telapak tanganmu. Energi panas itu menyebabkan kamu merasakan lebih hangat. Itulah sebabnya orang yang kedinginan akan merasakan lebih hangat bila kedua telapak tangan digosokkan. 2. Perpindahan energi panas. Kamu dapat merasakan hangat jika berada di dekat api unggun. Hari ini disebabkan tubuhmu menerima energi panas dari api unggun tersebut. Panas yang berpindah disebut kalor. Api kompor dapat mematangkan makanan karena terdapat energi panas yang berpindahan dari api ke makanan. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium
tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat atau medium tersebut. Contohnya konduksi. Sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas. 2. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Contohnya konveksi, air yang panas akan bergerak naik. 3. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Contohnya panas matahari sampai ke bumi dan panas air dapat kita rasakan. Energi bunyi, hampir setiap saat kita mendengarkan beberapa macam bunyi. Saat berjalan kamu mendengar suara langkah. Ketika di rumah kamu mendengar suatu radio, orang berbicara, dan sebagainya. Bahkan di malam yang sunyi pun kamu masih dapat mendengar suara jengkerik dan detak jarum jam di dinding. Apa sebenarnya bunyi itu? Pada dasarnya benda dapat mengeluarkan bunyi karena bergetar. Benda atau alat yang dapat menimbulkan bunyi tersebut disebut sumber bunyi. Energi alternatif. Pernahkah kamu membaca atau mendengar berita tentang kenaikan bahan bakar minyak atau BBM? Mengapa pemerintah mengajukan agar kita menggunakan BBM sehemat mungkin? BBM merupakan salah satu energi yang diperoleh dari fosil. Maksudnya bahan bakar tersebut diperoleh dari penambahan sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun lalu. Jadi bahan bakar ini akan habis karena digunakan terus-menerus. Bahan fosil atau minyak bumi merupakan bahan bakar yang tidak dapat dipengaruhi. Oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi yang lain atau alternatif untuk memenuhi kebutuhan kita. Saat ini, para ilmuwan berusaha memanfaatkan sumber energi alternatif yang berjumlahnya tidak terbatas dan bersih atau menimbulkan polusi. Contohnya sumber energi alternatif antara lain adalah matahari, panas bumi, air, dan angin. 1. Energi matahari. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Perubahan peralatan yang menggunakan sel-sel surya dapat langsung mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi listrik. Sel-sel surya ini dapat mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi kalor atau panas. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan energi ini adalah matahari tidak selalu bersinar terang sepanjang hari. Mengapa? Sebab kadang-kadang matahari tertutup oleh awan. 2. Energi panas bumi. Bumi sesungguhnya tersusun dari beberapa lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batu yang panas. Hal ini memungkinkan bumi menjadi sumber energi panas. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut juga energi
termal. Energi tersebut banyak digunakan terutama di daerah-daerah pegunungan. Mengapa demikian? Batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitarnya sehingga dihasilkan sumber uap panas atau geyser. Sumber uap panas tersebut kemudian dibor. Uap panas yang keluar dari lubang pengeboran setelah disaring dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Uap air yang keluar dari lubang pengeboran setelah disaring dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generasi sehingga menghasilkan energi listrik. Pembangkitan listrik yang memanfaatkan energi panas bumi disebut pusat listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Contohnya PLTP di Indonesia antara lain PLTP Kawah Kamojang di Jawa Tengah dan PLTP Boyongan di Garut, Jawa Barat. 3. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik, salah satu dengan menggunakan kincir angin. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Pernahkah kamu pergi ke bendungan atau waduk? Apa suatu bendungan air yang jatuh dari bagian atas bendungan akan menghasilkan arus yang sangat deras? Keadaan ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator. Generator yang berputar menghasilkan energi listrik. Selain bendungan, gerakan pasangan surut air laut juga dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. 4. Energi angin. Banyak kegiatan yang memanfaatkan energi angin. Misalnya, pada permainan layang-layang, olahraga terbang layang, pengaruh, dan perahu layar. Angin adalah sumber energi alternatif yang mudah dan tidak mengakibatkan polusi. Energi angin juga dapat dipakai pada kincir angin yang menghasilkan listrik. Baling-baling pada kincir angin akan berputar cepat apabila ada angin besar yang tertiup. Putaran ini dapat menggerakkan turbin pada suatu pembangkitan tenaga listrik. Jadi energi angin dapat dijadikan sumber pembangkitan energi listrik. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sebagai sehari-hari untuk membantu aktivitas. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya.
Apa sampai di sini bisa dimengerti? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan alhamdulillah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.